guys, Assalamualaikum. Selamat malam, apa kabar? Bagaimana puasa kalian hari ini? Apakah lancar? Sudah hari ke-13 kan? Alhamdulillah ya. Dan seperti janji gue hari ini, gue akan ngobrol dengan salah satu musisi. Kalau gue punya beberapa konten, ngobrol bareng sportcaster, ngobrol bareng pelatih, ngobrol bareng pemain bola. Yang keempat adalah ngobrol bareng musisi. Nah, kali ini gue ada musisi yang ternyata dia adalah Laziale. Waduh, pendukung Lazio. Sedangkan gue adalah Romanisi. Seru kan? Nah, kita akan tanya dia, kita akan ngobrol sama dia nanti. Kenapa dia suka Lazio? Kenapa seorang gitaris Govinda ternyata mencintai sepak bola dan suka banget sama Lazio? Banyak banget koleksi bajunya, jersinya, dan kita akan ngobrol nanti, ya. Jadi ini buat teman-teman Romanisti, buat teman-teman Laziale boleh nonton tapi jangan berantem ya. Kita cuma ngobrol, kita akan cari tahu kenapa dia suka Lazio. Itu kan menarik ya. Dan nanti juga tayangan ini gue bisa taruh juga nanti di IGTV gue, dan juga gue masukkan ke dalam T10 TV. Nah, ini namanya adalah ngobrol Derby della Capitale. Nanti besok juga gue akan ngobrol dengan seorang Juventini, musisi juga besok ya. Oke, kita akan lihat dulu apakah sudah bergabung atau belum Ade Govinda. Ini salah satu musisi yang memang suka bola ya. Gue memang mencari topik-topik yang menarik ya, jadinya kita bisa ngobrol. Ini sudah banyak yang nanya soalnya. Oke, kita akan Ade Govinda. Kita akan Derby della Capitale di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tio. Salam kenal ya. Oh, waduh, ini salah satu musisi handal ini. Kalau dunia musik, Ade udah terkenal lah, udah tahu semua lah. Dan kita pernah satu panggung sebetulnya. Kita pernah satu panggung ya di tahun 2000 berapa dulu ya? Awal-awal Govinda pokoknya. Iya, itu berarti mungkin 2009 atau 2010 sih pasti. 2009-2010 kayaknya. Ya. Yes, bro, sehat ya? Sehat, Mas Tio. Salam kenal sebelumnya juga aku. Ya mungkin dulu kita pernah ketemu, cuman mungkin sekilas. Terus tadi juga ada yang bilang, dia mau live sama Mas Tio ya, dapat salam dari siapa? Alicia Vita ya? Oh, Alicia. Ya, Alicia. Tadi kebetulan dia mungkin lihat storyku segala macam. Begitu. Oke, bro, ini pertanyaan pertama. Apa aja kesibukan dari Ade Govinda sebagai musisi, sebagai pecinta sepak bola selama karantina di rumah? Oke. Mungkin apa ya, kalau di pandemik sekarang ini ya, kalau kita ngomongin panggungan pasti kecewa lah, karena banyak sekali manggung Govinda yang dibatalin, dan terlebih lagi Govinda baru rilis single Hal Hebat yang alhamdulillah responnya sebenarnya bagus sekali. Rilis di pertengahan Februari dan sampai saat ini udah mau 3 juta viewers di YouTube. Oh ya, alhamdulillah. Banyak banget. Udah dapet tawaran manggung banyak, bla bla bla, tiba-tiba datanglah corona ini. Belum rezeki, bro, belum rezeki. Ya, makanya ya maksudnya apapun disyukuri aja, pasti ada positifnya ya. Kalau selain itu kebetulan karena aku juga produser musik kayak Anji, Syahrini, Astrid, Cakrakan, jadi aku banyak gunain pandemik sekarang buat produksi musik sebenarnya. Iya, ini gue menarik ya, gue lihat, gue memang nyari seorang Laziale, dan gue memilih lo, karena gue lihat memang, ini koleksinya luar biasa nih. Biasanya artis kalau cuma suka-suka doang, koleksi cuma 1-2 biji. Kalau lu banyak banget kayaknya, ada 20 jersey ada lu mungkin ya? Semua, maksudnya atau Lazio? Lazio dong. Kalau Lazio lebih sih ya, hampir 30-an. Tapi kebetulan kalau boleh jujur, aku itu pecinta Serie A sebenarnya. Maksudnya, ya suka Lazio. Cuman memang kalau aku
memang nggak tahu gimana tuh era 96 sampai 2002 itu suka banget sama Serie A, walaupun aku laziale ya, tapi aku ngikutin banget AC Milan, Juventus, bahkan Roma, bahkan Parma, Fiorentina, apalagi ya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya memang yang aku koleksi kayak jersey itu jersey Serie A sebenarnya, cuman mostly sih Lazio. Jadi yang seri lain itu yang tim lain yang ikoniknya aja sih, gitu sih. Oke, ini dari musik dari dulu dong, suka musik dong dari SMP mungkin ya atau SMA ya, Iya, mulai main musik. Benar sekali. Nah, kalau suka bola itu apakah suka main bola ataukah memang hanya nonton bola aja di TV? Suka main bola yang pasti dari kecil sih, dari umur 3 tahun, 4 tahun memang suka main bola. Dan sampai dulu sebenarnya di rumah waktu kebetulan kecilnya di Medan itu ada kayak bikin lapangan bola mini gitulah. Makanya sampai sekarang juga masih sering main bola. Kalau di Jakarta sih sama SFC. Kalau kebetulan aku orang Jogja, kalau Jogja sama sama dong. SFC. Oh, sama dong. Di mana Jogja? Ini Jogja kita berseberangan ya. Yang satu Roma, yang satu Lazio nih. Gimana, Mas? Di mana lo? Kurang. Gue di seberangnya Mall Ambaruk mau persis. Oke. Wah, ya. Oh gitu. Ya, tapi daerah macet. Iya. Oke, terus kenapa suka Lazio? Kan di tahun-tahun itu kan pasti Juventus, Inter Milan, AC Milan itu tim-tim yang diunggulkan lah. Roma sama Lazio itu tim ibu kotanya nggak ada apa-apanya lah waktu di era itu. Ya. Sebentar aku nyapa sebentar ya. Ada boleh. sesepuh jersey kumpul semua nih. Halo Mas Septa, ini sesepuhnya Parma nih. Jadi selamat malam semua teman-teman, ini juga teman-temannya kolektor kelas kakap semua nih. Iya. Jadi kenapa Lazio sebenarnya karena aku dari kecil jadi era 94 itu aku mulai ngikutin bola banget tuh 94, yang mana aku suka banget sama Argentina pas Piala Dunia kan. Nah, jadi pas aku ngikutin Argentina, mungkin karena bajunya warnanya hampir sama ya. Maksudnya kalau pas kita kan belum tahu kan, maksudnya kita harus suka tuh dulu suka banget sama ya 94 tuh sebenarnya udah Batistuta, dan kalau tahu Caniggia. Ya, Claudio Caniggia. Ya kan. Nah, dan warnanya kan juga biru muda. Nah, nggak tahu gimana ya, pokoknya mulai 95, 96 tuh mulai suka Lazio dan suka kayak lihat Bangka di Roma dulu kan, sponsor segala macam. Dan kebetulan Lazio tuh mostly kan banyak banget pemain Argentina zaman itu gitu loh. Jadi kayak ya ngalir aja sih sebenarnya gitu, dan suka banget ya memang dimulai tahun 97 sih. 97. Ya. Ya, itu pernah naik haji ke Stadion Olimpico? Nah, kebetulan itu yang tadinya harusnya tahun ini. Aku tahun ini memang pengennya, memang sudah plannya mau ke Olimpico, apalagi kan ya insya Allah semoga Lazio bisa Scudetto tahun ini. Tapi ya kembali lagi semuanya, padahal visa udah ada segala macam, tapi nggak tahu dah ya, jadi gini jadi harus nunggu lagi. Tapi memang karena kebetulan aku orang yang cukup ambisius, maksudnya kayak aku suka Beatles, jadi aku mengoleksi semua Beatles, semua merchandise Beatles, dan bahkan Govinda kemarin alhamdulillah bisa rekaman di Abbey Road di London, itu tempat Beatles rekaman. Beatles, yes. Ya. Jadi memang aku tipe orangnya begitu, ketika aku suka sesuatu aku akan mencoba untuk benar-benar into ke hal itu. Jadi ya makanya Lazio juga aku kayak nyari jersey segala macam itu, aduh panjang dah. Jersey ini nawarnya setahun nih. Tapi sekarang banyak kok yang sekarang kayaknya mulai muncul banyak deh. Lazio, soalnya Lazio lagi bagus-bagusnya kan sekarang. Ya. Kayaknya banyak banget yang muncul bajunya. Halo Mas Wisnu, presiden perwakilan Lazio Indonesia juga. Ya. Waduh, salah hormat ini. Salam kenal. Ya, Forza Lazio. Ini banyak banget. Ini banyak banget yang nonton dari Laziale soalnya. Jadi maksudnya
ya senang sih, maksudnya Lazio sekarang 2 tahun ini kan mulai kelihatan lagi ya, maksudnya Ya. kayak juara Copa lagi segala macem, dan apalagi tahun sekarang kan jersey-nya juga balik lagi kayak, kalau ingat kayak Cirio zaman 98 itu kan, Ya. tapi di versi modern lah ya kita bisa bilang ya. Nah, ya makanya jadi senang aja liatnya. Jadi kayak ngembaliin memori yang dulu aja sih gitu. Ya, ini memang sulit ya. Kalau gua tuh dari tahun 2000-an itu jadi presenter Liga Italia, Ya. bawain Derby della Capitale, Roma kalah Ya. lawan Lazio, malas banget rasanya. Cuma dia sebagai presenter yang harus bener profesional kan. Ya gua harus ngomong kalau saat ini Lazio ini dipegang Simone Inzaghi 4 tahun terakhir bagus. Memang waktunya mereka juara. Tanda-tandanya kan dari Super Coppa mereka juara, Super Coppa Italia mereka juara. Harusnya juara nih, Scudetto di musim ini nih. Biasanya tahun depannya Roma. Semoga. Tahun depannya Roma. Bro, Roma ini ya? Roma berapa ya? Roma kalau aduh. Roma lagi 55. Lagi kusut Roma ini. Lagi kusut, harus ganti owner kayaknya. Harus ganti owner. Oke. Balik lagi ke Roma. Balik lagi ke Lazio. Koleksinya apa aja yang dimiliki oleh Bro Ade? Apakah memang ini nyomot-nyomot aja atau memang udah dikonsep bakal punya A, B, C, D, A, B, C, D? Oke, mungkin aku mau cerita dikit baru ntar aku tunjukin ya. Jadi kalau aku memang dari awal ya sebenarnya udah tahu konsepnya sih, karena ya kayak aku bilang tadi, aku suka banget Lazio Liga Italia era 96 sampai 2002, dan di situ masa Lazio top-topnya ya. Jadi memang aku nyarinya pelan-pelan tuh dari 98, terus Centenary 99 tuh. Kebetulan Lazio itu agak unik sih ya. Lazio itu sangat banyak ya karena aku akhirnya koleksi jersey, jadi kita benar-benar tahu ya, kayak Centenary Lazio itu dia kan sponsornya ada 3 dalam setahun gitu loh. Ada Cirio, ada Siemens, bahkan ada Stream. Stream itu dipakai hanya setengah babak terakhir pas Lazio juara. Jadi dia setengah babaknya itu pertama Cirio, setengah babak lagi dia pakai Stream. Nah itu paling legend itu. Itu juga susah banget. Aku belum punya itu. Belum ada, belum dapat. Itu belum dapat. Halo. Paling rare ya kalau bisa dibilang paling rare yang memang si Stream. Terus ini karena ini kan juara Winners kan. Winners Lazio itu kan peak-nya dia banget, karena setelah itu dia lanjut menang lawan Manchester United di Super Eropa di 99. Ya jadi jersey di era itu. Tapi aku punya Roma loh. Punya Roma? Serius? Serius. Yang tahun berapa? Yes. Keputus nih, Mas Ade. Ya, ini seperti Bro Ade terputus nih. Gara-gara ngomong Roma kayaknya langsung keputus nih. Sorry. Nah, sorry. Yes. Ada telepon kebetulan. Jadi aku punya Roma yang bisa dibilang kalau di kolektor jersey harusnya Roma yang paling rare ya. Roma badut, masih ingat? Oh, punya. Bahkan backlinknya Walter Samuel lagi. Wih, alright, keren. Jadi keren. Sebentar. Nanda. Sebentar ya, aku pakai lensa dulu. Ini keren ini. Malam ini kita benar-benar Derby della Capitale versi baik-baikan ya, versi Lebaran nih, versi Ramadan. Jadi nggak ada kurva north sama nggak ada kurva sud. Ini sebelum ke Lazio, ini adalah match-nya Walter Samuel. Wih, kelas, yoi. Oke. Jadi aku juga memang karena aku suka banget, terus bahkan aku juga punya Totti last match, tahu lah ya. Ya. Ini pasti, ini legend nih. Ya, pastilah ya, Nakata. Nah, kalau itu baru. Itu legend tuh. Nah, Hidetoshi Nakata. Ini dia nih, Abel Balbo. Ini dia nih. Ini kalau bosan boleh buat gua kok.
Kalau lu nggak suka buat gue boleh itu. Boleh, boleh, boleh. Wah, Oke, gila ini. lanjut ke Lazio ya. Eh, Ini ngeri banget ini. apa ya? Wow. Jadi Yang Scudetto ada nggak Scudetto? Tahun 2000. ini dia. Ini jadi Chirios. Nah, yes. Ini centenary-nya, ini Siemens-nya. Jadi ini 1 tahun dia pakai ini. Cuman aku belum punya streamnya. Sebenarnya ada stream sih satu lagi sponsornya. Oke. Oke. Nah, tapi ya legendnya banget ya ini ya. Ini icon Ya. Lazio banget. Ini Iconic 98. betul. Crespo itu ya? Ini home, ini away, ini third-nya. Wow. Oke. Ya. Ini Conceição, pemain favoritku. Ini Fieri. Nomor 7 pasti ya? Ya, betul sekali. Ferro, Yes. Nedved. Aduh, itu penjahat Lazio semua itu. Yes. Nah, cuman memang kalau paling rare ya ini ya. Ya. Del Monte ini yang aku bilang tadi Winners Cup-nya. Mhm. Tahun 99 ya? Dan ini long sleeve lagi. Oke. Ini hampir bisa dipastikan Yes. sih di Indonesia harusnya cuma ini ya. Aku bisa memastikan. Lu dapat dari mana aja itu? Itu dari bantuan teman-teman yang vintage di Indonesia, koleksi jersey, atau lu dapat dari luar langsung? Kalau ini dari luar dapat Nedved long sleeve-nya dari Itali. Kalau ini dari ada kolektor kelas kakap Lazio juga di Surabaya. Nah, ini juga mungkin 6 bulanan aku tawar. Seriusan. Aku orangnya kalau udah nawar akan ditawar. Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal. Oh ya ini. Kalau paling mahal semuanya. Sudah itu berapa duit? Kan? Berapa duit? Ah, ya ampun. Ditukar Mio boleh, tukar Mio 1. Oh, gokil. Ini juga Fieri. Ini Fieri. Iya, ini Fieri. Ini Nedved. Ini Almeida. Oke, Almeida. Matias Almeida. Ini Signori. Signori. Nah, kebetulan kalau mungkin Mas Tio tahu, kemarin aku tahun lalu sempat diundang ke Classic Football Shirt, salah satu kolektor jersey nomor 1 di dunia. Ya. Yang ownernya Dogi Birten. Nah, jadi aku kebetulan ke Manchester dan diundang ke warehouse-nya dan dia ngasih ini Lazio track top. Ini aku suka banget. Oh, great. Yes. Oh, Sirio. Itu yang tahun baru, yang paling baru ya? Yang baru ya? Ini 98. Oh, oke. Itu vintage ya? Iya, ini Siemens 2000. Ini Siemens 2000 semua ini. Ini UCL. Oke. Yes. Ya begitulah. Yang lain sih double-doubleannya ya, tapi ya ini kalau ini aku suka banget emang lihat si home away dan segala macamnya ini. Ya, Bro Ade hanya jersey aja atau ada topi juga, ada sial juga atau lain-lain juga? Ada, cuman memang belum banyak. Aku memang concernnya masih di jersey dan apa ya? Karena menurutku dari jersey itu juga kadang barangnya ada, tapi uangnya lagi nggak ada. Tapi biasanya kalau kita hobi, harga berapa aja nggak masalah. Gue menjadi seorang kolektor, gue juga kolektor Roma. Itu kayaknya ketika harus beli sebuah mobil itu mikir. Kenapa? Lihat dong koleksi jersinya. Di Jogja. Di Jogja. Ada satu kamar, isinya udah marun semua. Nanti ya, next time ya aku ajak ya. Boleh banget. Boleh banget. Itu kalau dijual mungkin bisa seharga rumah mungkin ya. Berarti Roma Badut juga punya dong? Punya. Iya. Siapa Mas? Balbo. Waduh. Balbo masih ada ya pas Roma Badut ya? Balbo masih. Batistuta ada yang juara juga ada tuh. Anjir, Batistuta ada. Gitu sih. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ngoleksi, ya maksudnya gini, aku kan juga sebagai sebagai aku orang yang merantau dari Jogja, benar-benar sebatang kara, benar-benar ya mau hidup di Jakarta, ya bahkan ya benar-benar dari sangat dari nol lah. Jadi terus ya mungkin aku sebagai musisi kan juga banyak kebutuhan kayak gitar, kayak kayak alhamdulillah sekarang udah punya tempat tinggal segala macam. Nah, setelah itu tuh aku baru mikir, maksudnya
kita udah ibaratnya kita udah punya uang sendiri ya, terus kok lihat-lihat Instagram awalnya kok seru ya orang pakai jersey yang ngingetin kita masa-masa itu kan. Terus dan aku kan paham banget tentang itu, maksudnya ini tahun segini. Ya baru awalnya dicari ya mungkin 3 tahun lalu baru 2,5 tahun lah mungkin. Ya. Begitu sih ceritanya. Ya, dan kalau timnas apakah Italia atau Argentina dong? Argentina. Oh, Argentina ya. Tim Tenggo, sangat-sangat tim Tenggo. Oke. Kalau pemain idola dari tahun 90-an hingga saat ini yang menjadi idola sepanjang masa lah untuk Mas Ade siapa? Mungkin malah bukan pemain Lazio ya, kalau pemain nomor 1 sepanjang masaku Riquelme. Oh, Juan Carlos Riquelme. Ya. Aku suka banget, entah kenapa. Ya mungkin karena Argentina juga dan style cara bermainnya dia unik sekali. Terus apa ya? Ya Riquelme itu menurutku sangat jenius. Aku juga koleksi Riquelme dari dia di Boca, dari di klub macam-macam dia klubnya. Seru sih Riquelme itu pemain yang bikin greget menurutku karena dia tengil, dia sering cedera, tapi sebenarnya dia sangat jenius. Setelah itu kalau main Lazio aku paling suka Nesta. Oh, Nesta. Walaupun kalau bola jadi striker ya, tapi suka Nesta. Nesta itu legend. Gue sebagai Romanisti aja kalau boleh memilih pemain Lazio yang masuk ke tim Roma, pasti Nesta. Itu Nesta itu top. Kalau strikernya ada satu lah, Immobile. Itu udah harus tuh. Itu kelas tuh. Itu kelas. Oke, kalau dari Mas Ade sendiri, Bro Ade, kalau boleh memilih pemain Roma yang paling bagus untuk diambil ke Lazio siapa? Batistuta. Batistuta ya. Karena aku dulu juga suka sama Fiorentina. Jadi pas dia hijrah ke Roma sih ya lumayan dan dia Scudetto sama Roma, aku lebih kayak dia tuh di Fiorentina tuh udah sangat-sangat berkorban gitu. Jadi worth it lah dia dapat Scudetto di Roma gitu sih. Ya, sampai gue lihat waktu itu patungnya yang udah bagus di Firenze dihancurin loh. Gila ya. Italia itu mah gila nih. Sepak bola paling gila. Satu confirm dong, aku baru baca-baca ya. Ternyata kalau Olimpico Roma itu punya AS Roma ya? Enggak, punya pemerintah sebenarnya. Punya pemerintah daerah situ. Jadi malah bukan punya Roma ya? Bukan. Jadi satu-satunya tim yang punya stadion hanya Juventus. Yang punya stadion sendiri. Yang lainnya sewa. Jadi makanya setelah Juventus berhasil dengan stadionnya, income-nya luar biasa. Sekarang banyak tim-tim seperti Roma Lazio pengen bikin stadion. Tapi kayaknya susah. Apalagi izin-izinnya susah karena ibu kota kan. Susah banget gitu. Iya, dan Milan kan juga Giuseppe Meazza kan mau ini kan, apa namanya, mau dirombak segala macam, mau dipindah, katanya mau ditutup kan. Ya, ini sebagai Romanisti Bangkotan sama Laziale Bangkotan nih, kalau nanti ada kita nonton bareng kayaknya nih, bro. Boleh, jadi sama memecah kebencian teman-teman yang nonton gitu kan. Aku pengen banget, aku tuh sudah punya banyak plan gitu untuk ke Italia, ke Roma dan nonton Lazio, tapi aku pakai jersey yang lama dan nanti mau foto di spot mana tuh sebenarnya udah tahu karena aku udah mengulik sih tentang Olimpico itu. Waktunya aja. Gitu. Harus loh. Aku udah 10 kali ke sana mungkin. Waduh. Keren. Serius. Oh my. Serius. Tapi dulu dari zaman nggak punya duit hanya backpackeran sampai punya istri, pokoknya ke sana. Jadi nonton, tapi yang nonton pertandingan Roma cuma 4 kali ya. Maksudnya yang menang, yang Roma menang 4 kali. Karena waktu itu Roma masih kalahan terus, ya. Susah ini, Mas. Ketemu Totti sudah pernah, Mas? Terakhir waktu di Indonesia ketemu, saya dikasih bajunya. Oh my God. Serius? Serius. Nanti aku liatin di Bingkai. Jadi dari Roma dikasih tanda tangan dari dia. Oh, tapi bukan match from dia ya, tapi dia membawa satu jersey dan dikasih. Ya, semuanya lengkap. Ada semuanya. Jadi, tapi bukan baju yang dipakai hari itu. Iya. Gitu. Karena dia tahu ada satu presenter gila sama Totti sampai T10 dan lain-lain. Dia tahu, diceritain kan. Akhirnya dikasih. Luar biasa. Dan
Aku Dan gue senang bilang dengan sama dia. cerita orang-orang begitu, karena aku pun Dan, tipe orang yang begitu. ya. Oke, Bro Ade kita balik lagi ya. Nah ini melihat sepak bola Italia sekarang dengan dulu, bedanya apa? Ini kan kita pecinta sepak bola lawas ya, Italia Ya, lawas ya. Bedanya ah, sekarang apa? kalau bedanya mungkin ya kalau menurutku sebenarnya gara-gara si apa Calciopoli ya. Eh, Calciopoli, ya, Juventus ya. memang ya itu kayak ngebuat Liga Italia memang jatuh banget ya waktu itu ya, kayak kayak gimana sih kita ngomongnya, kayak lagi edan-edannya tiba-tiba ada kasus itu gitu. Jadi nggak munafik, pasti orang kan banyak yang lah ternyata settingan ya, misalkan begitu ya. Eh, itu tuh banyak banget. Aku pun termasuk orang yang jadi malas nonton, seriusan. Maksudnya pasti ngaruh. Aku baru satu, kebayang kan pecinta Liga Italia waktu itu berapa orang kan, berapa juta orang. Jadi mungkin gara-garanya itu, dan menurutku Liga Italia ya 3 tahun 4 tahun belakangan ini lumayan oke lagi. Apalagi di Indonesia sudah mulai gampang diakses kan, itu sebenarnya poinnya kan. Mungkin kalau di luar juga sudah oke dari beberapa tahun, tapi kan terus tidak masuk ke Indonesia waktu itu sempat kan. Nah, jadi memang ya ketika udah masuk Indonesia dan gampang diakses, berarti orang pasti gampang untuk nonton lagi kan sebenarnya. Ya. Dan sekarang kayaknya Liga Italia semakin bagus ya setelah beberapa pemain besar, Ya. si Ronaldo datang lagi, kayaknya kembali ke era tahun 90-an nih. Nanti bakal besar lagi Serie A. Ronaldo sih memang nggak munafik ya, bikin Serie A lagi, maksudnya jadi hype lagi kan maksudnya. Dan jersey Juventus juga mahal-mahal loh ya sekarang. Ya. Itu sih. Ini jersey yang paling mahal berapa sih kalau boleh tahu? Kasih tahu dong. Paling mahal dalam. Kebetulan sebenarnya kan jersey kan ada match worn, ada match issue, ada player issue, ada replika ya. Kalau Walter Samuel yang match worn itu lumayan sangat mahal juga. Cuman kalau memang ditanya aku yang untuk berkorban, iya bisa dibilang 2 digit ya, si yang Del Monte itu ya gitu loh. Larang banget kita ya gue. Tapi memang karena kalau di dunia jersey, jadi kalau aku nih bisa merangkum ya, karena aku memang ngikutin banget jersey. Nah sekarang kita bahas jersey ya. Jersey termahal di Liga Calcio itu bukan nomor 1. Ini kelas 1-nya adalah AC Milan Centenary. Kebetulan aku juga ada, mungkin bisa. Ada. Oh punya. Wow, wah ini Milanistit. Wih, ini mahal bener ini. Ini pemain terbaik. Shevchenko. Yes. Ini Centenary 100 tahunnya AC Milan. Jadi sebenarnya edisi Centenary itu selalu mahal sih. Ini ya ini kalau ini sebenarnya 99 tahun sebelum Centenary. Aku bahkan jujur aku punya 7. Wow. Seriously? Buset. Iya. Emang dasarnya ya karena jadi tahu dan bukan tahu bisnis ya. Jadi kita udah tahu celahnya, dan orang tuh kalau di jersey kan gampang tuh, misalnya aku nyari ini, nah terus banyak orang info misalnya. Terus AC Milan Centenary, terus Lazio Del Monte ini, Juve Centenary Pink itu juga gila mahalnya. Oke. By the way, nanti gue undang di acara TV, salah satu TV, boleh kan? Untuk membahas ini. Ya? Oke ya? Ntar semoga ini deal. Oke, nanti selain di YouTube gue, nanti ada satu TV yang gue punya program talk show, nanti gue ajak ya. Tapi harus dikeluarin semua tuh. Harus dikeluarin semuanya. Tapi harganya juga dikeluarin ya. Harganya dikeluarin. Boleh. Jadi mungkin lanjut lagi ya. Jadi Juve Centenary Pink itu agak unik sebenarnya. Bahkan Juve tuh cuma pakai itu sekali selama tahun 98. Tapi ya buat Juventini itu termahal. Juve Pink. Jadi memang aku juga kadang bingung apa yang bikin orang tuh jadi, ya mungkin karena dipakainya sekali dan Centenary ya misal ya. Aku juga jadi banyak belajar gitu loh. Nah terus kalau
AS Roma pastinya badut. Itu udah number one itu. Itu udah Yeah. lawan itu. Itu udah gila itu. Ya jadi 4 itu sih kasta tertingginya sebenarnya. Ya jadi ya banyak sih sebenarnya orang yang menimbun ini, tapi susah untuk dikulik-kulik. Makanya aku juga kayak Centenary itu memang jujur aja memang jadi koleksi. Oke. Ini gue ada pertanyaan. Dari 3 striker yang gue sebutkan, lo paling suka siapa? Ya. Alain Boxic, Marcelo Salas, Simone Inzaghi. Simone Inzaghi lah. Inzaghi ya? Iya. Itu sebenarnya kalau aku sangat Lazio zaman kenapa? Lazio itu aku sangat suka pas strikernya Vieri kalau disuruh jujur. Oke. Tapi nggak Scudetto. Masalah Scudetto-nya pas zamannya Simone Inzaghi, Boxic karena sama si 5 tengahnya gila. Iya, 5 tengahnya gila. Gila. Tapi paling gila sih Stankovic ya. Stankovic. Ya. Jadi pas era Scudetto itu memang gila sih tengahnya. Ada Nedved, ada Almeida, ada Veron, ada Stankovic, ada Simone. Wah, gila. Simone. Ya. Dan di belakangnya juga Nesta, Mihajlovic. Iya. Terus Sensini ya, Nestor Sensini ya. Ya, sama. Ya pokoknya udah itu keren banget sih tim waktu itu. Ya, dan gue inget karena apa? Karena itu tahun-tahun gimana Romanisti sedih, tapi tahun berikutnya Romanisti berpesta karena Romanisti juara. Dan gue muter-muter beneran HI ditangkap polisi. Jadi jam malam itu bawa bendera Roma, muter-muter ditangkap polisi. Saking senengnya ya. Waduh, tapi karena dia tahu waktu itu presenter RCTI kan, oh pasti presenter, iya, akhirnya disuruh pulang. Benderanya diambil. Lucu banget ya kalau dipikirnya era-era itu ya, maksudnya. Iya. Ya nostalgia banget. Mas, aku baca-bacain komen dulu ya. Boleh, kita sama-sama dulu, boleh. Alfa Nesta Laziale Conceição. Oh iya, wah iyalah Conceição top. Pancaro tadi satu lagi, benar. Oke. Iya, Pancaro. Ntar menyebut apa lagi ya? Tadi ada yang bilang pas aku nyebut Veron kayaknya, terus ada yang bilang dibajak dari Parma. Iya, karena dia emang ikonnya Parma kan. Iya. Ini memang ini tampaknya yang nonton banyaknya Laziale nih. Yang Roma cuma dikit nih, dibully yang Roma nih. Gak apa-apa, ini memang ini mumpung juga mungkin banyak kolektor jersey, aku tuh sangat nyari Lazio tadi stream atau Lazio UCL tapi yang sponsornya Siemens. Jadi dia bajunya yang kayak Del Monte biru tapi dia Siemens. Kalau ada please. Wow, mantap. Tuh, langsung. Kalau ada yang tahun berapa tuh? Del Monte yang kayak yang Siemens ya? Iya, itu 99. Nah, 9. Langsung. 2000 lah, lupa era segitu. Ya. Ini gue pengen sekali-sekali nonton sama teman-teman Laziale nih. Jadi kadang-kadang kalau kita yang kalau dulu nonton bareng kayaknya berantem terus. Nah, sekarang nih Romanisti tua deh, kita nonton sama Laziale nih rame. Nanti sama Mas Ade. Ya, kita bisa meramaikan. Main bola sih nggak usah ini ya, menurutku nggak usah yang harus berantem segala macam, karena semua itu punya selera. Sama aja kayak kita musik ya. Misalnya aku senang The Beatles, aku senang juga Franz Ferdinand, aku senang Coldplay. Nggak mungkin senangnya juga cuma satu sih sebenarnya, karena itu untuk referensi. Orang semakin terbuka wawasan referensi pasti semakin bagus. Tuh, kalau lihat sepak bola kita gimana, bro? Lihat timnas kita, lihat sepak bola kita. Kalau lu sebagai pecinta bola bagaimana? Iya, aku sebenarnya jujur nggak begitu ngikutin sepak bola Indonesia, tapi ya cuman tahu lah karena teman-teman dekatku banyak sekali yang maniak bola Indonesia. Kebetulan kalau tim Indonesia PSS ya, PSS Sleman. Pasti. Elang Jawa sama Elang Biru ya? Ya. Nah, tapi aku dulu di Jogja itu zaman PSS, zaman PSIM bener-bener nonton yang ya bola Indonesia kadang tawuran segala macam itu bener-bener ngikutin banget sih, bener-bener ikut gitu loh. Jadi iya sebenarnya zamannya udah lewat kalau nonton yang begitu-begitu ya, zaman sepak bola Indonesia yang dulu. Iya. Tapi kalau untuk
kompetisi kayaknya lebih bagus ya sekarang ya. Iya. Stadion lebih bagus, terus pemain-pemain asingnya juga lebih bagus. Kayaknya liga kita sudah semakin bagus. Hanya saja memang ya masih aja ada gangguan-gangguan ya. Kayak dulu kalau kita ingat tahun lalu nih masih ada mafia bola lah, tapi akhirnya bisa diredam. Ketua umum PSSI-nya kan bekas polisi, jadi mantap. Sekarang. Iya, jadi kayak di Indonesia itu sebenarnya kayak agak kecewanya kayak ya lagi bagus tiba-tiba PSSI-nya kasus segala macam ya gitu-gitu sih sebenarnya. Ya sayang sih ya, cuman mudah-mudahan aja sekarang udah lebih baik, lebih ya biar maju lah gitu loh. Maksudnya kita lihat apalagi sekarang Inggris ya. Inggris kan lagi bagus sebenarnya, lagi euforianya lagi bagus. Ya itu memang Inggris, Spanyol, sekarang Italia mulai naik lagi. Ya pengen, maksudnya kenapa sih kita nggak bisa liganya juga naik gitu sih sebenarnya. Ya, ini kalau goal ke depan untuk Bro Ade sebagai musisi, apa? Pastikkah Govinda akan membuat sesuatu hal yang luar biasa, ataukah hanya akan membantu sebagai produser bagi artis-artis lain? Ya kalau Govinda pasti nomor satu sih untuk karena memang jiwa anak band itu nggak bisa dipungkiri, itu masih selalu nomor satu. Tapi memang ya untuk bikin lagu, untuk produser artis lain juga masih. Jadi Govinda kemarin alhamdulillah 10 tahun kita berkarya ya, kayak yang tadi aku bilang di awal, kita melakukan sebuah goal yang bisa dibilang kesempatan mungkin 50 tahun sekali juga belum tentu kita bisa rekaman di Abbey Road. Makanya sekarang kita lagi berpikir lagi untuk harus melakukan apa, karena dengan kita punya mimpi, dengan kita punya target itu kita akan semangat pasti. Dan kemarin malam kebetulan aku juga live sama Lazio Indonesia dan ditawarin untuk bikin lagu buat Lazio Indonesia, dan aku sangat tertarik sih. Itu mungkin yang harus kulakukan di tahun ini. Aku pengen buat lagu untuk Lazio Indonesia. Nanti kita ketemu timnya, orang-orangnya segala macam. Karena kebetulan Govinda itu kan berempat. Lucky kan drummer, basisnya juga Laziale banget. Oh, dia Lucky Laziale ya? Iya. Dulu waktu di Bandung kayaknya romanisti deh dia. Kayaknya romanisti di Bandung waktu itu. Lucky Laziale banget ya. Jadi kita pernah pakai manggung lah pakai Lazio lucu juga sih. Itu bagus tuh. Jadi pengen drummernya sama vokalnya enggak ya? Kurang suka bola dia tahu. Nah, tapi nanti mau kuracunin band Lazio Indonesia. Namanya Govi Lazio. Govi Lazio. Ya, terus ini kayaknya kita sapa dulu tadi Mas Wisnu ngajak main bola nih di Aldiron ya? Ya, Wisnu Shop itu ya. Ya, ini Grande Lazio Indonesia katanya. Ya, semoga besar ya Lazio Indonesia, karena ini tahun yang bagus. Nah, kalau untuk pemain yang sekarang, apakah ada idolanya? Ya. Bro Ade? Ya, pastilah ya, Immobile, Sergei Milinkovic. Aku lagi nyari Immobile sih, jersey-nya juga. Mulai mau ngumpulin yang tahun ini sama tahun lalu. Ya, cuman pelan-pelan. Karena ya itu tadi, kadang nyari jersey itu kadang ya yang kita mau kadang nggak tahu ya, karena kita udah tahu lahannya, jadi yang kita mau yang rare aja. pasti karena yang susah itu cari yang rare, yang dulu itu kayaknya sebuah kepuasan sebagai kolektor kan, ketika dapat ini yes gitu. Udah lihat harganya mahal juga ya. Gitu. Oke, kalau boleh memilih Juventus yang juara atau Lazio yang juara? Atau Roma yang juara? Roma lah. Daripada Juventus. Thank you loh. Karena iya. Gue juga bosan gue lihat Juve. Aku nggak suka. Ya, sorry itu saya, tapi aku nggak suka sama Juventus. Kalau gue gak sukanya karena bosen. Gila ya, selama gue siaran bola nih bro, kayaknya Juve lebih banyak juara deh. Aduh gitu. Ya mungkin kepotong tahun 2000 sama 2001 ya. Ada 2 tim ibu kota juara. Nah kalau setahu Bro Ade, banyak gak Laziale yang juga berprofesi sama seperti kita gitu di dunia entertainment? Siapa aja artis yang Laziale?
Iya pasti Darius. Kalau Darius juga Hmm. Laziale. Kebetulan sama-sama di SMP juga. Ya. Terus, aduh presenter lupa tuh yang orang Bandung juga siapa tuh Laziale juga. Memang sih nggak terlalu kelihatan ya. Cuman eh, kebetulan aku kan di media sosial aktif sekali ya. Jadi kayak kayak aku sering pakai Lazio segala macam, sering ku post itu banyak tuh bermunculan orang yang maksudnya misalnya kayak public figure, gue juga Lazio dulu demen banget. Itu tuh seneng rasanya kayak wah ini zaman Lazio Scudetto nih ya gitu-gitulah. Kalau nggak komennya ini pas ada konser Xiao, nah gitu-gitu tuh orang tuh seneng. Aku seneng tuh orang bisa komen begitu tuh. Iya, iya. Ini kayaknya si Gustaf Aulia juga ya, salah satu presenter tuh, Oh iya, bekas presenter berita, ya. sama vokalisnya Sherlocko ya kalau nggak salah ya. Oh, aku juga baru tahu malah. Si Itu Berry. Iya, Betul. Ya, itu juga Laziale. Memang kadang-kadang kalau timnya juara jadi banyak yang suka, baru ketahuan gitu. Cuman juga banyak sebenarnya fans karbitan ya, maksudnya ya karena ini terus lagi jadi senang gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, ini udah baru nikah kalau nggak salah ya, tahun Belum menikah. belum nikah, katanya mau nikah. Doakan, tapi udah ada calonnya dong. Diaminin aja deh. Sorry, gue denger katanya mau nikah waktu itu, soalnya dari Lucky. Waktu itu. Waktu itu. Oke, lupakan lah ya, jangan ngomongin nikah berarti ya. Oke, ini kalau gue mau nanya sama lu, siapa pelatih Lazio yang mungkin berkesan buat lu ya sampai sekarang? Ya pastinya Sven Goran Eriksson. Dan ya dia bahas itu ya. Iya, pengen banget aku kemarin pas dia kesini, aduh bener-bener skip karena ada kegiatan. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk ketemu, tapi akunya yang lagi di Jakarta tuh sedih banget sih. Padahal pengen banget bawa satu jersey biar buat di sign sama Eriksson. Oh, jadi gak sempat ketemu ya? Enggak, jadi Lazio yang udah ketemu Nesta, udah foto bareng juga, udah siapa lagi ya, baru Nesta malah kalau Lazio. Tapi tetap legend itu udah. Iya. Legend. Nah, mungkin sekarang penerusnya Goran Eriksson ya si Simone ya. Ini Simone sukses banget nih. Ini kalaupun dia nanti bagus, cocok jadi pelatih timnas Italia nih. Gantiin Mancini nantinya. Dan sebenarnya kayak Simone juga sangat di luar dugaan ya kalau aku pribadi ya sebenarnya. Maksudnya kita tidak expect ke situ tadinya. Ternyata keren gitu loh. Hebat sih. Ya. Oke, untuk pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini karantina di rumah, apa nih, Bro Ade? Karena udah banyak yang bosan. Kalau menurut gue ya, hanya dua pilihan. Jadi kreatif atau jadi stres. Ada dua pilihan kalau di rumah, nih, kelamaan di rumah. Ya sebenarnya kalau pesan-pesan buat aku sebenarnya ya kita memang mau nggak mau memang harus peduli akan diri sendiri dulu. Barulah dengan peduli diri sendiri kita bersih segala macam, berarti baru kita peduli sama orang lain, sebenarnya kan begitu kan. Jadi memang harus stay at home, harus di rumah juga. Banyak sih hal-hal yang bisa dikerjakan sebenarnya di rumah dengan bisa kreatif, dengan apalagi sekarang internet kan di mana-mana ya, bisa bikin apapun itu. Jadi ya harus tetap kreatif dan ya memang semua orang pun bosan gitu loh. Jadi tapi kan kita nggak bisa apa-apa juga. Jadi gimana caranya kita berbuat yang positif aja. Harapannya Bro Ade untuk musik Indonesia ke depannya setelah pandemi ini apa? Ini penting nih. Pastinya pengen banget acara-acara panggungan bisa balik lagi cepat, bisa dapat izin lagi cepat, karena banyak juga kemarin-kemarin yang ditunda, di pending tuh banyak sekali. Dan ya pastinya segera stabil lagi ya. Ya, dan ini bisa kembali ya, karena kita tentunya ekonomi ini hancur loh, nggak ada musik, nggak ada olahraga, ini benar-benar kolaps seluruh dunia, bahkan dunia. Tapi kan Italia udah mau mulai ya? Udah mulai latihan? Baru latihan. Jadi La Liga, Serie A, sama Liga Inggris sudah mulai latihan. Nah, ini kabarnya pun kalau dilakukan, diselesaikan tanpa penonton. Gitu. Oke. Ya, serba salah ya. Cuman
mau gimana lagi gitu loh. Karena Tapi ini kesempatan besar untuk Lazio juara bro, ini tahun ini. ya amin. Beda 1 poin nih sama Juve. Iya, dan lagi bagus-bagus ya sebetulnya. Tinggal menurut gua Semoga yang juara. mungkin Inter, Lazio, Juve. Tapi Ya. gua rasa harusnya sih jangan Juventus lagi ya. Kalau nggak Inter, Lazio lah. Ya. Terus tadi kayak Mas Tio bilang, aku senang banget kalau diundang di acara TV atau apapun yang membahas tentang Lazio ataupun jersey, silahkan banget, aku mau banget. Apalagi ya, ya aku juga cuman pengen pesen kalau dengan kita kayak koleksi jersey yang original segala macam, ya maksudnya buat yang memang mampu dan memang suka Lazio ataupun klub lainnya, itu dengan kalian koleksi itu sebenarnya membuat hype bola ini sebenarnya naik lagi sih pasti. Siap. Nanti gue tunggu janjinya ya. Pokoknya nanti kalau Ya. pandemi udah selesai, nanti gue ada punya acara talk show sih di salah satu TV, nanti gue ajak. Jadi lu harus bawa semua tuh. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita juga tentang pas aku ketemu Dogi Birten yang aku bilang klasik football tadi, seru banget itu. Nanti aku bakal cerita pas aku tahun lalu ke warehouse-nya, itu gila banget. Siap. Terima kasih lo waktunya, bro. Sukses Sama-sama. ya. Untuk Govinda sukses, semoga sehat, tetap berkreasi, jadi musisi yang memang banyak yang bilang Bro Ade ini banyak sekali memberikan lagu buat musisi-musisi lainnya. Amin. Mantap. Nanti kita ketemu ya di kehidupan yang nyata, nggak hanya ketemu begini nih. Siap ya. Makasih ya. Selamat berpuasa. Sampai ketemu. Sama-sama. Sukses terus ya. Oke, assalamualaikum. Salam. Ziale, yaitu Bro Ade Govinda yang sudah berbagi cerita bagaimana koleksinya cukup banyak, koleksi jersey, kecintaannya akan sepak bola Serie A di masa lalu, hingga saat ini nanti gue akan bahas, gue akan ajak di acara gue yang lain ya. Terima kasih udah nonton dari tadi. Itulah kegilaan seseorang musisi akan sepak bola dengan tidak mikir lagi ya uangnya untuk beli jersey A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai banyak banget, sampai bahkan 2 digit. Tapi itu adalah sebuah hal yang membuat kita happy. Kenapa kita kerja kalau kita nggak happy? Nah, itu salah satunya. Nah, besok gue akan ngobrol dengan salah satu orang bonek. Nah, ini bonek musisi juga, yaitu Joshua Suherman. Nah, besok sore jam 4 gue akan ngobrol dengan Joshua Suherman. Hari Jumat gue akan ngobrol dengan Marcelo Tahitu. Nah, dia adalah Juventini. Nah, nanti berbagai cerita juga di live IG gue. Yang belum nonton hari ini, nanti bisa nonton di Instagram gue. Nanti gue akan upload di Instagram gue untuk bisa diputar lagi ya. Makasih udah menyaksikan live dari tadi. Dan tentunya sampai ketemu di live-live berikutnya. Oke. Forza Lazio, Forza Roma. Ini banyak banget nih teman-teman dari Lazio dan juga Roma. Selamat malam, assalamualaikum.